Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube saya. Hari ini saya mau update perkembangan ikan PO yang kemarin saya beli, yang ukuran 23, 25, 26 dan 27 cm, yang ada 6 ekor, tapi udah laku. Udah laku 2 ekor. Nah, ini untuk yang pertama ikannya. Ini baru 1 minggu di rumah, masih ada luka dia. Nah itu dia, masih ada luka, cuman udah mau flaring. Hal pertama, kalau untuk menaikkan mental size jumbo ya, kalau menurut saya sih yang penting kenyamanan si ikan ya, di tank yang memadai. Dan saya di sini nggak pernah pakai air pendek. Ini tinggi ukuran tanknya ini 40, saya pakai tinggi air nih kurang lebih 30 sentian. Nah ini keadaan ikannya nih tuh. Kalau ikan udah nyaman sih insya Allah dia bakalan maksimal, karena kan banyak orang yang nanya kalau buat apa ya, bikin mental Auranti PO yang size di atas 20 atau ya 20 cm dan 25 cm up itu sulit. Tapi kalau misalkan emang kita bikinnya kayak gini nih, kita bikin nyaman, si ikan tuh bakal maksimal menurut saya ya. Tuh. Ini ikan yang pertama, ini masih ada luka dia, malah jadi luka. Kemarin gak ada luka, nah di punggung malah jadi luka sekarang. Tapi nggak berjamur, karena saya per 3 hari atau 4 hari saya water change, saya kuras full. Nah ini kan juga udah memakan pelet. Nah ini untuk ikan yang selanjutnya. Nah ini yang mungkin masih tengah, dia masih ada luka di mulut. Ini juga saya bilang kita bikin maksimal, tanknya besar. Kalau untuk yang pertama-tama ikan emang saya taruh di tank kecil itu cuma buat rekondisi 2-3 hari, baru saya pindah ke tank yang lebih besar. Udah flaring juga. Nah ini malah yang tadinya luka di badan sekarang udah nggak ada luka, malah yang itu yang kemarin nggak ada luka sama sekali malah jadi luka gitu. Nah kalau ini kelihatan jelas di luka di mulut sih. Ini udah lumayan menurut saya ya. Dan untuk melatih mental ikan PO size besar, kalau di awal, kalau saya itu biasanya pakai boneka, tapi di bonekanya itu jaraknya lumayan jauh. Jadi misal saya nggak ada contoh sih boneka, misalkan ini boneka nih ya, ini misalkan boneka, nah itu saya tarik kayak gini nih, saya tarik ke depan begini, karena kalau saya deketin pasti kalau boneka dia nyontok. Nah itu bisa bikin drop mental sih menurut saya, drop mental dan ngancurin mulutnya dia ketika dia ketika dia nyerang. Nah biasanya saya dari jauh. Nah kalau udah mulai flaring, udah lumayan ngejar dianya itu kan, udah kelagepan, baru saya pakai kaca. Nah di kaca itu kita tunggu sampai dia benar-benar maksimal flaring, sampai dia benar-benar marah, baru kita gedor gitu, baru kita gedor. Nah gitu. Untuk size jumbo, kalau menurut saya sih nggak masalah kalau pakai kita gedor berlebih, tapi untuk size kecil kita ngedornya 1 atau 2 jari gitu, pokoknya sampai dia bener-bener gondok. Nah kalau misalkan pakai boneka itu menurut saya buat pancingan dia marah di awal. Nah terus lanjutannya tuh saya cuma pakai kaca terus, habis pakai kaca baru langsung pindah pakai tangan. Ini sih masih ya kelihatan lah masih kurang begitu maksimal. Nah tapi menurut saya sih segini udah paten sih. Nah tuh kan udah mengap kan tuh.
Ini ikan yang kedua. Nah ini untuk ikan yang selanjutnya. Kalau ini kenapa saya masih pakai ketapang, karena kemarin dia ngebobol tutup. Jadi tutupnya ini kan kayak gini nih, didobrak sama dia. Karena emang saya mumpuni ya, size-nya hampir 27 cm, sejengkal saya, hampir 27 cm, dibobol sama dia, ketemu kering. Nah itu banyak bekas tuh lukanya tuh, banyak luka fin root lah. Makanya saya kasih ketapang, dan emang ini masih belum respon sama sekali, kecuali sama pakan. Ini untuk yang terakhir yang ukurannya lebih besar, di size 27 cm. Nah ini juga, nah itu masih ada bekas luka mulutnya tuh, di bekas luka gigitan di apa ya, bagian kepalanya. Nah kelihatan kan, ini juga udah mau flaring dia sama tangan. Pokoknya kalau saya sih pertama awalan pasti saya pakai apa ya, pakai itu dulu, pakai boneka. Nah, kalau ikannya udah maju baru tak ganti pakai kaca kayak gini nih. Nah tak tarik, nah saya tarik lagi. Kalau di ke belakang kita tarik kayak gini biar dia mau maju. Nah kayak gitu tuh. Nah kita maju lagi, tempel lagi. Nah sampai bener-bener dia tuh mau nempel palanya sama kaca. Nah kita tarik lagi. Jadi kita nggak nakutin dia gitu loh. Kalau di awal tuh jangan sampai bikin ikan tuh kayak bikin ketakutan. Jadi kita tarik-tarik terus. Nah, kalau udah pakai kaca baru kita pakai tangan. Nah sesekali kita gedor. Nah gitu. Tuh, masih ada luka dia di ekor, patah, sama di kepalanya, kayak bekas gigitan sama ikan yang lebih besar gitu. Nah sekali kita gedor gini, set. Nah ya lakuin, kalau saya sih ngelakuin apa ya, ngelatihnya dia tuh terus-terusan gitu. Nah untuk orang-orang yang nanya cara biar ikan size besar itu mau makan pakai pelet, kalau saya sendiri ada beberapa cara, tergantung ikannya. Pertama, ada yang peletnya saya olesin sama udang beku gitu, peletnya saya olesin biar dia nyium aroma. Kadang kalau misalkan emang itu nggak mempan juga, saya posisi lampu gelap. Nah si ikan itu pasti ngejar pakan. Ketika ngejar pakan, kita kasih potongan cacing di awal, baru kita lempar pelet. Dia pasti nganggapnya itu makanan juga. Jadi saya posisi gelap, itu bisa sehari atau 2 hari atau 3 hari posisi gelap, buat dia nyari mau makan pelet. Kalau saya nggak pernah sih kalau buat harus masukin ke pakan tuh nggak pernah, karena sulit menurut saya. Nah kalau emang nggak mau makan pelet ya udah paling jatuh-jatuhan kayak gitu tuh, kayak bekas-bekasnya itu. Tapi ini udah mau makan pelet juga. Jadi 3 ekor udah makan pelet karena emang udah terekondisi, udah nyaman. Nah kalau yang satu masih belum, karena emang bener-bener waktu itu lompat gitu. Nah ini bonus untuk ikan auranti yang kemarin baru saya ambil tuh, yang size baby. Nah jadi sekarang udah lumayan flaringnya, lumayan enak. Nah tuh. Ini kecil banget sih sumpah. Ini kan tuh, kalau size kecil saya getoknya kayak gitu deh, pakai 1 jari 2 jari. Dan saya nggak pernah getok itu langsung nempel, karena kalau kita getok kita nempel dia pasti kabur. Jadi kita getok, kita tarik gini. Tangan saya tarik tuh, tarik ke belakang. Nah tuh, tarik ke belakang tuh. Jadi si ikan itu bakalan jadi nggak bikin takut si ikan gitu. Ini ikan yang selanjutnya ini cuma sisa 2 ekor sih, yang kecil aja. Nah
Nah ini tuh bermudeng kali. Gitu. Oke, untuk update ikan-ikan PO nya terima kasih. Yang buat ngelatih mental atau tutorial pemberian pakan pelet tadi udah saya bagi. Nanti untuk yang nanya-nanya lagi atau yang butuh-butuh apa ya, cara ngelatih atau cara cara grow apa ya, cara bikin glow up si ikan itu biar gimana bener-bener glow up maksimal kayak yang ini kan, menurut saya lumayan udah glow up. Kayak yang ini nanti kita berbagi tips juga. Yang penting jangan di skip, jangan di apa ya, jangan lupa di like, di komen dan subrek lah. Nanti kita up video-video selanjutnya biar si ikan itu benar-benar mentalnya kayak gini ya kan. Kalau ini ikan-ikan udah 3 bulan, ini ikan baru 1 bulan. Si pitak tuh ikan PO yang besar dulu yang 27 ekor, sisa 2 ekor. Nah, ini ikan baru sebulan udah apa ya, udah glow up lah, beda banget sama yang ini ya. Ini masih belum glow up, kalau ini udah benar-benar glow up. Itu nanti kita berbagi tips di video selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih yang udah apa ya, setia nonton channelnya. Di sini juga cuman buat nge-share video pertumbuhan si ikan-ikan nih yang belum laku. Tapi kalau emang belum laku ya kita maksimalin gitu, bukan kita diemin aja gitu kan asal jual. Kalau saya selalu saya maksimalin. Oke, thanks, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you.